Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Rayani dari program Studi Administrasi Bisnis Internasional jurusan Agribisnis. Kali ini saya akan memberikan pengetahuan sedikit mengenai bagaimana tahapan penilaian arsip serta penulisannya. Dan yang pertama, saya akan membahas terlebih dahulu apa itu arsip dan apa itu penilaian arsip. Baiklah, langsung saja. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Lanjut ke penilaian arsip. Penilaian arsip adalah proses menentukan jangka waktu simpan dan nasib akhir arsip, dilihat dari aspek fungsi dan substansi informasinya, serta karakteristik fisik atau nilai intrinsiknya, yang dilakukan melalui langkah-langkah teknis pengaturan secara sistematis dalam unit-unit informasi. Dan yang selanjutnya yaitu mengenai tahap-tahap penilaian arsip. Tahap penilaian arsip ini terbagi menjadi 4. Yang pertama, mendeskripsikan setiap folder atau naskah, dan yang kedua, menghimpun kartu deskripsi folder atau naskah, dan yang ketiga, menghimpun berkas dalam satu seri arsip, dan yang terakhir, melakukan penilaian untuk tiap seri arsip. Dan selanjutnya saya akan membahas satu persatu mengenai tahap penilaian arsip. Langsung saja, yang pertama yaitu mendeskripsikan setiap folder atau naskah, yaitu dengan mengumpulkan dan memilah-milah arsip yang kita miliki. Dan di sini saya telah mengumpulkan beberapa arsip yang saya miliki, mulai dari sertifikat, SKHU, SKL, akta kelahiran, ijazah, sertifikat tanah, raport, KHS, kartu keluarga, undangan, dan brosur. Dan yang kedua yaitu menghimpun kartu deskripsi folder atau naskah, yaitu dengan memilah-milah mana arsip yang sesuai dengan klasifikasi yang kita butuhkan. Dan arsip dapat diklasifikasikan menjadi 4 bagian. Yang pertama, arsip vital. Arsip vital yaitu arsip yang sangat penting bagi suatu organisasi atau instansi. Untuk itu, arsip jenis ini perlu disimpan secara terus-menerus atau abadi selama organisasi itu masih berdiri. Dan di sini saya telah memberikan beberapa contoh dari arsip vital. Yang pertama yaitu sertifikat tanah, akte kelahiran, ijazah, dan kartu keluarga. Yang kedua yaitu arsip penting. Arsip penting yaitu arsip yang mempunyai kegunaan besar untuk suatu jangka waktu yang cukup lama. Untuk itu, arsip jenis ini perlu disimpan secara tertib. Dan di sini saya telah memberikan beberapa contoh dari arsip penting, yaitu rapor dan sertifikat atau piagam. Dan yang ketiga yaitu arsip penting, yaitu arsip yang mempunyai kegunaan biasa untuk jangka waktu biasa. Untuk itu, arsip jenis ini perlu disimpan sesuai dengan daftar retensinya atau lama penyimpanan. Biasanya di berbagai organisasi atau instansi, jenis arsip ini paling banyak jumlahnya. Dan di sini saya telah memberikan beberapa contoh dari arsip penting, yaitu SKHU, KHS, serta SKL. Dan yang keempat yaitu arsip tidak berguna. Arsip tidak berguna yaitu arsip yang kegunaannya menjadi habis setelah dibaca. Untuk arsip jenis ini tidak perlu disimpan dalam file, tetapi dapat langsung dimusnahkan atau cukup diingat isinya dan dicatat dalam agenda harian. Dan kali ini saya telah memberikan beberapa contoh dari arsip tidak penting, yaitu berupa undangan dan brosur. Dan selanjutnya yaitu tahap penilaian arsip yang ketiga, yaitu menghimpun berkas dalam suatu seri arsip, yaitu dengan membuatkan jadwal retensi arsip. Dan di sini dapat dilihat saya telah membuatkan jadwal retensi arsip. Selanjutnya tahapan penilaian yang keempat yaitu melakukan penilaian untuk tiap seri arsip, yaitu dengan menentukan apakah arsip tersebut akan dimusnahkan, disimpan di gudang atau di perpustakaan. Dan setelah membuatkan jadwal retensi, maka selanjutnya akan saya beritahu cara pemusnahan yang saya lakukan terhadap arsip yang akan dimusnahkan, yaitu dengan cara dibakar.